Oke, coba deh bayangin ini. Ada orang jenius banget bikin sesuatu yang literally ngubah dunia. Tapi, anehnya, kita sama sekali nggak tahu siapa dia. Nggak ada fotonya, nggak ada suaranya, jejak digitalnya, nihil. Yang ada cuma nama Satoshi Nakamoto. Wih, parah sih. Lihat gambarnya aja udah kerasa kan aura misteriusnya? Beneran kayak kita lagi nonton film detektif. Dan kita semua diajak buat jadi Sherlock Holmes-nya. Mecahin misteri paling gede di internet. Nah, ini dia bagian paling gilanya, Sob. Dia itu nyiptain sesuatu yang nilainya sekarang, ratusan triliun rupiah kali ya. Terus udah gitu aja dia cabut, hilang, nggak ngambil duitnya sepeser pun. Coba, masuk akal nggak? Oke, kita mundur dulu ke awal ceritanya. Coba bayangin suasana tahun 2008. Dunia lagi kacau balau, krisis finansial global di mana-mana, bank-bank gede pada tumbang. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, pas banget malam Halloween, tiba-tiba muncul satu email misterius. Nah, ini dia nih petunjuk pertama kita. Coba lihat deh, di kiri itu email pertamanya Satoshi. Kalem banget, isinya cuma ngenalin ide. Terus lihat yang kanan, itu headline koran yang isinya, "Ya ampun, pemerintah mau nyelamatin bank lagi." Seakan-akan Satoshi itu ngasih pesan tersembunyi nyambungin dua hal ini. Kayak bilang, sistem yang lama hancur kan? Nih, gue punya solusinya. Jenius banget caranya. Dan yang bikin makin keren, email ini tuh nggak dikirim ke bankir Wall Street atau pejabat pemerintah. Sama sekali bukan. Dia malah ngirimnya ke komunitas kecil yang super niche, namanya cypherpunks. Gampangnya, mereka ini tuh kumpulan aktivis digital, orang-orang pinter yang percaya banget kalau privasi itu hak asasi dan kriptografi itu senjatanya. Terus selama 64 hari pertama, suasananya tuh sepi banget bro. Beneran, cuma sedikit yang respon. Ada yang langsung nyerang, ide lo ini nggak bakal jalan, nggak bakal scalable. Tapi si Satoshi ini, gila, sabarnya luar biasa. Dia jawab semua pertanyaan, semua kritik, satu persatu dengan super detail dan tanpa emosi. Bener-bener kayak dosen sabar yang lagi ngajarin mahasiswanya konsep baru. Dan setelah semua perencanaan di balik layar yang sunyi itu, akhirnya, klik, mesinnya dinyalain. Ide yang tadinya cuma tulisan di email, sekarang jadi kenyataan. Bitcoin resmi lahir. Dan ini mic drop pertamanya. Di blog paling pertama, yang namanya Genesis Block, Satoshi nyelipin pesan rahasia. Dia masukin headline koran The Times hari itu. Ini bukan sekedar iseng, ini tuh protes. Protes diam-diam yang diukir abadi di dalam kodenya. Pesannya jelas banget. Sistem keuangan kalian udah rusak, makanya gua ciptain ini. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya, Bitcoin narik napas. Beneran, Satoshi ngirim 10 BTC ke salah satu legenda di dunia kriptografi namanya Hal Finney. Ini momen yang super bersejarah loh. Transaksi digital pertama dari orang ke orang, tanpa perlu lewat bank, tanpa ada perantara. Murni, langsung dari satu komputer ke komputer lain. Ada fakta seru nih. Sehari sebelum dia nerima 10 Bitcoin itu, Hal Finney nge-tweet simple banget. Running Bitcoin. Cuma 2 kata itu doang. Waktu itu ya nggak ada yang peduli lah. Tapi, siapa sangka, tweet singkat itu tercatat sebagai tweet pertama di dunia tentang Bitcoin. Emang bener ya, hal-hal besar tuh sering banget dimulai dari sesuatu yang kecil dan nggak kelihatan. Oke, sekarang gue mau nanya nih sama lo. Coba tebak, transaksi pertama di dunia nyata pakai Bitcoin itu buat beli apa? Gue kasih petunjuk, nilainya 10.000 Bitcoin. 10.000. Apa coba? Jawabannya adalah 2 loyang pizza. Beneran, gila nggak sih? Jadi ada programmer namanya Laszlo Hanyek, dia iseng ngepost di forum, ada yang mau pesenin gue 2 pizza nggak? Gue bayar pakai 10.000 Bitcoin. Dan ternyata ada yang mau. Itulah momen pertama kalinya Bitcoin dipakai buat beli barang di dunia nyata. Makanya tiap tahun ada yang namanya Bitcoin Pizza Day. Nah, ceritanya jadi makin menarik. Justru pas komunitasnya mulai rame, makin banyak orang yang gabung, Satoshi malah ngelakuin hal sebaliknya. Dia mulai nyiapin strategi buat menghilang. Perlahan tapi pasti, dia mulai mundur dari sorotan. Tapi dia nggak cabut gitu aja loh. Dia pinter banget. Dia nyiapin penerusnya, orang-orang yang dia percaya buat ngelanjutin proyek ini. Ada beberapa nama kunci kayak Marty Malmi, Gavin Andresen, sama Mike Hearn. Intinya, Satoshi sengaja bikin dirinya jadi nggak penting lagi. Dia secara sadar ngasih tongkat estafet ke generasi berikutnya. Nah, si Gavin ini, salah satu orang kepercayaannya Satoshi, punya ide yang kedengarannya gila tapi sebetulnya jenius. Dia bikin website namanya Bitcoin Faucet atau keran Bitcoin. Konsepnya simple. Lu datang ke webnya,
isi CAPTCHA buat buktiin lu bukan robot, dan boom, lu dapat 5 Bitcoin. Gratis. Tujuannya apa? Ya biar orang-orang mau nyoba, biar ngerti cara kerjanya. Totalnya, hampir 20.000 Bitcoin dibagikan gratis lewat cara ini. Dan bukan cuma tindakannya aja, cara dia ngomong pun berubah. Ini kelihatan banget. Awalnya dia selalu bilang, saya atau I. Saya pikir, saya akan. Tapi pelan-pelan, dia ganti jadi kita atau we. Kita harus. Perubahan kecil tapi artinya dalam banget. Dia nunjukin kalau ini bukan lagi proyeknya dia seorang, tapi proyek bersama. Sampai akhirnya, di bulan April 2011, datanglah email terakhirnya. Isinya singkat, padat, dan jelas banget. Saya sudah beralih ke hal lain. Proyek ini ada di tangan yang tepat. Udah gitu doang. Dan yang bikin merinding, coba tebak timingnya. Email ini dikirim pas banget sebelum Gavin, si penerusnya, dijadwalkan buat presentasi soal Bitcoin di markas CIA. Kebetulan, Nah ini dia. Kita sampai ke inti dari semua ini. Bagian yang menurut gue paling krusial. Kenapa justru kepergiannya Satoshi itu yang jadi warisan terbesarnya? Jadi gini, para analis blockchain nemuin ada pola yang unik banget di awal-awal Bitcoin. Mereka sebut Satoshi Pattern. Intinya, dari pola ini mereka yakin banget kalau ada satu entitas, Satoshi pastinya, yang nambang sekitar 1 juta Bitcoin di masa-masa awal. 1 juta. Dan bagian gilanya, sampai detik ini nggak ada satupun dari koin itu yang pernah disentuh, pernah dipindahin. 1 juta Bitcoin. Lu kebayang nggak itu berapa duit sekarang? Ratusan triliun rupiah. Dia itu literally duduk di atas tumpukan harta karun. Dan dia milih buat pergi ninggalin semuanya. Gue ulang lagi pertanyaannya. Kalau itu lu, sanggup nggak lu nolak godaan sebesar itu? Dan disitulah letak kejeniusannya. Dengan dia menghilang, Bitcoin jadi bener-bener desentralisasi. Nggak ada pemimpin, nggak ada CEO, nggak ada raja yang bisa disogok, ditekan, atau dipaksa buat mengubah aturannya. Sistemnya jadi nggak punya single point of failure, dan ini penting banget buat kita. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada sebuah sistem keuangan yang bukan milik satu orang atau satu perusahaan, tapi benar-benar milik kita semua, para penggunanya. Jadi kalau kita pikirin lagi, misteri siapa Satoshi itu sebenarnya bukan kelemahan, justru itu fitur terhebatnya. Mungkin hadiah terbesar yang dia kasih ke dunia ini bukanlah kode Bitcoin itu sendiri, tapi justru tindakannya untuk menghilang. Dia menciptakan sesuatu yang nggak butuh penciptanya lagi untuk bisa terus hidup. Pertanyaan yang tersisa jadi bukan lagi, siapa sih Satoshi? Tapi seberapa jauh sebuah ide bisa berkembang tanpa ada pemimpin? Nah, itu baru pemikiran yang bikin kita mikir kan?